Namun di sisi lain, kita juga perlu waspada dengan fenomena baru yang disebut distorsi spiritual materialistik, di mana praktik spiritual termasuk mindfulness mulai dijadikan alat untuk membangun pencitraan, kekuasaan, bahkan bisnis. Halo semuanya, balik lagi di Spirit to Mind Podcast, tempat kita ngobrolin spiritual dengan santai, sadar, rasional, dan universal. Akhir-akhir ini, kata mindfulness sepertinya sudah sangat familiar di mana-mana. Baik itu di kantor-kantor, di media sosial, di seminar-seminar, bahkan di lingkungan-lingkungan sekitar. Semua orang berbicara tentang hadir di saat ini, tentang menyadari nafas, tentang menerima apa adanya. Tapi menariknya, di tengah ramainya orang membicarakan mindfulness, semakin banyak juga yang justru merasa makin kosong, makin gelisah, atau malah bingung harus memulai dari mana. Mindfulness sekarang seolah jadi tren baru. Ada kelasnya, ada workshopnya, bahkan retreat berbayar yang menjanjikan pencerahan. Padahal mindfulness sejatinya bukan sesuatu yang perlu dikejar atau dicapai. Dia bukan barang langka yang harus dicari, karena sebenarnya mindfulness itu sudah ada di dalam diri kita. Ia adalah keadaan alami dari kesadaran itu sendiri. Kita sering keliru memahami mindfulness. Kita pikir mindfulness itu sesuatu yang harus kita capai dan kita harus menjadi bagian daripadanya. Padahal, justru saat kita berusaha menjadi mindful, kita sering kehilangan maknanya. Karena begitu kita berusaha menjadi sesuatu, kita malah menjauh dari keadaan sadar atau mindfulness itu sendiri. Mindfulness itu bukan tentang usaha menjadi tenang, tetapi tentang mengingat, menerima, dan bersaksi. 3 hal sederhana, tapi kalau dijalani dengan kesadaran, dia bisa membuka pintu yang sangat dalam. Secara ilmiah, mindfulness memang melibatkan aktivasi bagian otak, yaitu yang bernama prefrontal cortex, bagian yang berperan dalam mengatur fokus dan perhatian sadar. Namun secara spiritual, mindfulness jauh lebih dalam dari itu. Ia bukan sekedar aktivitas mental, tapi cara kita hadir penuh di setiap momen kehidupan. Nah, coba kita lihat di kehidupan nyata. Ada banyak orang yang rajin meditasi setiap pagi, tetapi tetap mudah marah di jalan. Ada juga yang rutin menulis jurnal rasa syukur, tapi hatinya masih dipenuhi iri dan perbandingan. Ada juga yang ikut kelas mindfulness, spiritual, dan lain-lain, tapi hanya untuk terlihat spiritualis di media sosial. Ini banyak sekali. Ini gak salah, karena sesungguhnya kita semua sedang belajar. Tapi disinilah sering muncul yang disebut sisi gelap mindfulness. Ketika praktik yang seharusnya membawa kita ke keheningan batin malah berubah jadi simbol pencapaian baru. Padahal mindfulness itu sederhana banget. Dia tidak butuh branding, tidak butuh nama keren, karena sejatinya dia hanyalah kesadaran yang apa adanya dan natural. Nah, dalam tradisi timur, mindfulness dikenal sebagai dhyana atau dhyana, keheningan yang sadar. Dalam spiritualitas Islam ada istilahnya zikir, mengingat sang sumber tanpa harus melupakan dunia. Nah, itulah zikir. Dalam dunia spirit to mind sendiri, mindfulness adalah titik pertemuan antara spirit dan mind, antara roh yang sadar dan pikiran yang terbimbing. Maka setiap pembimbing spiritual pasti punya metode berbeda. Ada yang lewat meditasi, ada yang lewat zikir, ada yang lewat refleksi diri, atau bahkan aktivitas sederhana seperti berjalan dengan sadar, tapi ujungnya tetap satu, yaitu kesadaran sejati. Kita tidak perlu menghakimi metode manapun,
karena mereka semua sedang menuntun dengan caranya masing-masing. Metode itu hanyalah jembatan, dan jembatan itu lahir dari pengalaman pribadi, bukan dari teori semata. Namun di sisi lain, kita juga perlu waspada dengan fenomena baru yang disebut distorsi spiritual materialistik, di mana praktik spiritual termasuk mindfulness mulai dijadikan alat untuk membangun pencitraan, kekuasaan, bahkan bisnis. Kesadaran dijual dalam bentuk paket. Ketenangan dijanjikan dalam waktu cepat, kekayaan dijanjikan dengan cara instan, seolah pencerahan bisa dibeli dengan harga promo. Mindfulness yang sejati tidak akan melahirkan keterikatan baru pada apapun. Ia mengalir apa adanya, sebagaimana mestinya, tanpa ambisi untuk menjadi lebih spiritual atau lebih suci. Tapi mindfulness yang terdistorsi bisa menjadi racun yang halus. Karena tanpa sadar, kita mulai menukar arah pencarian batin menjadi perlombaan pencapaian spiritual yang dibalut dengan unsur materi. Kita terlihat sadar padahal sedang membangun citra diri spiritual. Kita terlihat tenang padahal di dalam ada ego yang diam-diam ingin diakui. Kesadaran pun berubah menjadi alat pencitraan, pencapaian, dan kekayaan. Ia bukan lagi menjadi jalan pulang menuju keutuhan diri. Nah, inilah bentuk halus dari distorsi spiritual materialistik. Ketika bahkan perjalanan ke dalam diri dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan dunia luar. Dan fenomena inilah yang sedang marak terjadi hari ini, di mana spiritualitas yang seharusnya membebaskan malah dijadikan komoditas baru. Nah, mungkin kita akan bahas lebih dalam soal distorsi spiritual materialistik ini di episode berikutnya. Jadi pada akhirnya, mindfulness bukanlah sesuatu yang perlu dikejar, tapi sesuatu yang perlu disadari kembali. Bukan tentang menjadi lebih spiritual, tapi tentang kembali menjadi manusia yang utuh dan otentik. Karena kadang kita terlalu sibuk mencari kesadaran, padahal yang sejatinya sadar sedang melihat kita. Nah, saya kira cukup sampai sini podcast episode kali ini. Jika dirasa materi podcast ini bermanfaat, silahkan ikuti terus channel ini. Dan bagi yang ingin bergabung dengan grup Spirit to Mind, silahkan klik link di bio atau di deskripsi. Saya MD Firmansyah, dan ini adalah Spirit to Mind Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.